Jawa Tengah tahun 1995. Aroma khas kain jarik menusuk melewati hidung Rita. Bersamaan dengan redupnya lampu belajarnya secara tiba-tiba, Rita mulai menoleh ke belakang, dan aroma itu kini seperti tepat berada di depan hidungnya. Mbah Uti, Mbak Uti, ucap Rita dengan kata yang sedikit gemetar, dan aroma itu pun hilang. Tak terasa tetesan air mata Rita mulai menetes. Sudah selama seminggu terakhir ini, kejadian seperti ini terus berulang. Entah apa penyebabnya, Rita sendiri memang tidak tahu pastinya kenapa. Aroma khas kain jarik itu adalah bau khas dari Mbah Putri, yaitu neneknya Rita yang sudah meninggal kurang lebih setahun yang lalu. Sebagai cucu yang tinggal satu atap, Rita tentu hafal dengan aroma khas itu dari saat pertama kali ia kembali menciumnya 1 minggu yang lalu. Dari meja belajar, Rita pindah ke tempat tidur sambil mengusap air mata dan duduk memeluk kedua kakinya. Antara takut bercampur sedih dan bingung, ia coba menerka kejadian ini tentang aroma Mbah Putri yang selalu muncul di waktu dan jam yang sama. Mungkin karena aku kangen saja kali ya sama Mbak Uti, tampiknya di dalam hati. Mungkin wajar bila itu yang Rita rasakan, karena memang sejak ibunya meninggal 18 tahun yang lalu, Mbah Putrilah yang menggantikan sosok ibunya merawat Rita. Rita melihat sosok nenek sekaligus ibunya dalam raga yang sama, yaitu raga Mbah Putri. Jadi wajar bila ia menjadi orang yang paling merasakan kehilangan. Karena jujur saja, sejak setahun yang lalu hingga malam ini, Rita memang selalu rindu dengan Mbah Putri. Rita kembali menata napasnya, mengipas wajahnya, agar air matanya tak keluar lagi. Ia pun kini merebahkan diri di ranjang kapasnya itu, seraya dalam hatinya mengucapkan doa untuk Mbah Putri. Jam terus berjalan, mengantarkan Rita yang ternyata tak bisa tidur malam itu. Mbah Putri, Mbah Putri, Mbah Putri. Itu saja yang terus terngiang di dalam detik napasnya. Tentang aroma-aroma itu yang sudah seminggu terakhir ini tercium saat mendekati tengah malam. Apakah itu benar Mbah Putri? Tanya Rita di dalam hati. Rita kembali menepisnya dan coba memejamkan matanya lagi. Dan beberapa saat kemudian, Rita yang harusnya sudah mulai mengantuk, kini tentu terpaksa kembali membuka matanya setelah mendengar suara itu. Rita sampai setengah terduduk mencermati suara itu. Suara yang sepertinya berasal dari ruangan lain di rumah ini. Sejenak ia berpikir, ia mungkin sadar kalau itu adalah suara dari kursi goyang milik Mbah Putri yang terletak di ruangan tamu. Suara keriyat kayu jati tua itu terdengar menggema, memecahkan keheningan malam itu. Apakah itu Mbah Putri? Batin Rita yang kini menjadi bergidik karena suara yang tak kunjung menghilang. Tak mungkin, Mbah Putri sudah berada di surga, ucap Rita untuk menyembunyikan ketakutannya itu. Namun tampaknya rasa penasarannya itu mulai mengubur ketakutan Rita, hingga ia pun mulai beranjak untuk memeriksanya lebih dekat. Rita mulai berjalan mendekati pintu kamarnya, menempelkan satu telinganya di depan pintu. Dahinya menyerit mencermati suara itu yang nyatanya masih ada. Suara itu kini terdengar semakin jelas. Setelah beberapa saat mengamati, entah apa yang Rita pikirkan, ia justru mulai membuka pintu kamarnya. Dan dengan pelan ia berjalan mengikuti suara itu yang tak bisa terbantah lagi. Suara itu memang berasal dari ruang tamu. Rita berjalan hingga mendekati ruang itu. Nah, ia tertegun melihat dari kejauhan, melihat kursi itu bergoyang-goyang, lengkap dengan siluet seseorang yang tengah duduk di atasnya. Suasana memang tak begitu terang, tapi cahaya lampu teras yang sedikit masuk ke ruangan tamu membuat kursi itu tetap terlihat dari pandangan Rita. Entah apa yang Rita rasakan saat itu, yang jelas tubuhnya seperti setengah dirasuki. Perlahan Rita mulai berjalan tak sesuai dengan kehendaknya mendekati kursi goyang itu. Kesadarannya masih berlalu, namun hanya untuk penglihatan dan kepalanya saja.
karena Rita seperti tak bisa mengendalikan kakinya untuk tak berjalan ke arah itu. "Ampun Mbak Uti, ampun. Rita ikhlas. Jangan Mbak Putri," ucap Rita dengan terbata-bata dan kini mulai menangis. Namun tetap saja, kakinya itu terus saja memaksa Rita untuk mendekati kursi goyang itu. Hingga akhirnya dalam jarak 1-2 meter langkahnya itu terhenti tepat di belakang kursi itu. Mau tidak mau, Rita kini harus melihat apa yang ada di depannya. Kursi itu pun berhenti bergoyang. Dengan sosok berambut putih terurai yang kini mulai menoleh perlahan ke arah Rita. Dan setelah separuh kepalanya menoleh, "Mbak Uti!" teriak Rita yang kini roboh terhuyung ke lantai. Rita merangkak mundur seraya terus menggeleng-gelengkan kepalanya. Seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok yang mirip dengan Mbah Putri pun kini berdiri menghadap ke arah Rita yang tampak sangat ketakutan. Sosok itu melambaikan tangannya dan berkata, "Sini Nduk, sini, nenek mau cerita." Jelas itu adalah suara Mbah Putri. Tapi Rita yang sudah tidak kuat akhirnya pingsan dan tak sadarkan diri. Kehadiran sosok yang menyerupai Mbah Putri itu selalu menyiratkan sesuatu. Bisa jadi membawa pesan. Mengingat beliau sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Mengapa tiba-tiba kini makhluk yang mirip Mbah Putri itu datang menemui Rita? Subuh hari, Rita yang tergeletak di rantai dibangunkan oleh suara tawa dari Om Darwis, pamannya yang mengalami sedikit gangguan mental. Di atas kursi rodanya, Om Darwis menertawakan Rita yang tertidur di lantai. Hingga ia pun terbangun oleh itu. Rita pun berdiri dengan muka kesal dan Om Darwis terdiam menengadahkan kedua tangannya dengan isyarat berdoa. Seakan menyuruh Rita untuk banyak-banyak berdoa. Om Darwis ini memang sulit berbicara, entah apa yang ia alami di masa lalu. Hanya Mbah Putri yang mungkin tahu. Rita memegang stang kursi roda Om Darwis dan mendorongnya kembali ke kamarnya perlahan. Dilihat dari sini, sepertinya Rita sudah terbiasa menghadapi keadaan pamannya ini. Satu-satunya orang yang menjadi temannya sekarang menghuni di rumah besar milik Mbah Putri ini. Setelah itu, Rita pun berjalan ke dapur, memasak air, dan menjalankan sholat subuh. Dan di dalam sholatnya, Rita kembali mencium aroma itu. Aroma kain jarik milik Mbah Putri. Tiba-tiba, aroma itu melintas dan menusuk hidungnya sekejap dan menghilang. Rita buru-buru menyelesaikan sholatnya dan berlari menuju kamarnya. Kembali terlintas di pikirannya tentang kejadian semalam. Walaupun ia masih ragu dan bingung apakah itu nyata atau mimpi. Mentari pun menjelang. Setelah mengurus Om Darwis, Rita pun pergi menuju tempat kerjanya, yaitu di sebuah penggilingan padi peninggalan Mbah Putri. Memang inilah warisan darinya sebagai bekal hidup Rita untuk merawat Om Darwis dan meniti masa depannya. Rita yang duduk di belakang meja tampak lesu. Pikirannya masih saja tentang kejadian semalam. Pak Karwo, salah satu pegawai di tempat itu, mulai menyapa Rita. "Kok pagi sekali sih Mbak?" ucap Pak Karwo bertanya kepada Rita yang hari ini datang lebih awal. Rita pun menjawab dengan jawaban yang sepertinya agak tidak nyambung. "Pak Karwo, menurut panjenengan, apa Mbak Putri tidak setuju ya kalau aku kerja kantoran?" ucap Rita. Loh, maksud Mbak Rita itu apa sih?" jawab Pak Karwo keheranan. "Gini loh Pak De, jadi 3 hari lagi kan aku mau tes. Aku mau sekolah perawat. Aku bosen Pak De, 2 tahun ini nganggur. Jadi untuk menghadapi tes itu, aku kan harus belajar. Nah, tapi setiap aku belajar, entah itu cuma perasaanku saja, tapi aku selalu mencium bau jarik Mbak Putri Pak De. Udah seminggu ini, dari sebelum aku daftar sampai aku mau lolos ini," ucap Rita menerangkan kejanggalan itu. "Gini loh Pak, mengizinkan atau tidak mengizinkan itu kan gak ngaruh toh. Wong yang nuwun sewu, Mbak Putri kan sudah lama meninggal. Tinggal ikuti saja apa maunya Mbak Rita," kata Pak Dekarwo dengan serius. Rita pun tak menjawab, cuma mengangguk. "Tapi ini ada tapinya loh. Kalau saran saya, ngapain sih sampean kerja di luar? Wong sudah diwarisi selebar selebar ini. Sawah juga banyak, tanah di mana-mana. Sampean gak bakalan hidup susah misalnya gak kerja sekalipun. Mbah Putri itu
Kalau misalnya hartanya gak akan habis sampai 7 turunan, kata Padekarwo lagi. Sudah Mbak, gak usah aneh-aneh, ikuti saja apa yang sudah didahulukan sama Mbak Putri, tutup Padekarwo mengakhiri pembicaraan itu. Rita pun terdiam, meresapi perkataan dari orang kepercayaan neneknya itu, yang sepertinya ada benarnya. Rita pun kembali melakukan aktivitasnya di hari itu, hingga tak terasa sore pun menjelang. Ia pulang dan sesampainya di rumah, seperti biasanya, Mbok Sumini yang merupakan perawatnya Om Darwis sudah menunggu di ruangan tamu, bersama dengan Om Darwis yang sudah tampak rapi. Hari ini memang akhir pekan. Rita pun segera merogoh uang di dalam tasnya untuk diberikan kepada Mbok Sumini sebagai upah yang memang selalu diberikan seminggu sekali. Ini Mbok, makasih ya, ucap Rita kepada Mbok Sumini. Dan tak selang berapa lama, Mbok Sumini pun pamit pulang. Dengan perlahan, Rita pun mendorong kursi roda pamannya itu menuju ruangan TV. Karena seperti biasanya, di jam-jam sebegini, memang Om Darwis suka sekali nonton TV. Singkat cerita, setelah mandi, sholat, dan lain sebagainya, Rita kembali memeriksa pamannya di ruangan TV. Dan di situ, tampak pamannya sudah tertidur di atas kursi rodanya. Pemandangan ini memang cukup umum, karena Om Darwis itu selalu tidur lebih awal setelah tadi sore meminum obatnya. Dengan hati-hati, Rita membawa pamannya itu menuju kamarnya, menggotongnya dengan susah payah dan berpindah dari kursi roda ke tempat tidurnya. Nah, setelah selesai, Rita pun sholat maghrib. Nah, Rita tampak duduk di kamarnya, membaca majalah-majalah remaja yang sebenarnya sudah ia baca. Bagaimana tidak membosankan hidupku, batinnya di kamar itu. Hingga jam berganti dan rasa lelahnya pun memaksanya untuk tertidur. Dalam tidurnya, Rita bermimpi kembali ke masa lalunya saat ia masih SD dan Mbah Putri tentu saja masih sehat. Rita yang pulang dari sekolahnya dijemput oleh Mbak Kakung menggunakan motor. Rita segera turun dan berlari menghampiri Mbah Putri yang sedang menyisir rambut Om Darwis di ruangan tengah. Dengan riang, Rita memperlihatkan kertas gambar yang ia pegang. Nah, Rita coba pamer hasil gambarnya kepada Mbak Putri. Tampaknya Mbak Putri tersenyum senang melihat Rita dan Mbak Putri pun berkata, "Jangan lupa sholat ya." Bersamaan dengan kata itu, Rita pun terbangun dari mimpinya yang indah itu. Jantungnya mendadak berdebar. "Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat." Kata di dalam mimpinya itu terus terngiang-ngiang. Dan seketika Rita pun tersadar kalau memang ia belum sholat isya. Tanpa berpikir macam-macam, segera ia mengambil wudhu dan sholat isya dengan sedikit tergesa-gesa. Seperti menembus selimut yang Rita gunakan. Tentu saja Rita sangat ketakutan. Namun anehnya, entah kenapa, perlahan Rita mulai merasakan kantuk yang tak tertahan. Seiring dengan elusan tangan yang dingin itu, Rita pun tertidur. Tak sadar bagaimana caranya matanya bisa terpejam begitu saja setelah melalui ketakutan itu. Dan ia pun terbangun di tempat yang berbeda. Ia berjalan di pematang sawah bersama Mbak Putri. Sepertinya Rita bermimpi. Keduanya saling bergandengan tangan dan mereka pun berhenti di depan seorang lelaki yang tengah duduk di sebuah gubuk. Disinilah Mbak Putri pun berkata, "Do, cucuku yang paling cantik, itu ayahmu. Kelak jika kau menikah, kamu harus mencari ayahmu." Mbah Putri meminta maaf jika selama ini memisahkanmu dengan ayahmu. Setelah itu, Mbah Putri menunjuk jari ke arah lain, ke arah seorang wanita yang sangat mirip dengan Rita. Seseorang itu tampak tersenyum melambaikan tangannya dan Mbah Putri pun kembali berkata, "Kalau yang cantik itu adalah ibumu. Tapi kau gak usah mencarinya, karena ia tak pernah pergi dari hatimu," ucap Mbah Putri sambil menepuk dada Rita. Rita hanya bisa menangis di dalam mimpinya itu. Namun seketika matanya tertuju pada lelaki di depannya yang kata Mbah Putri itu adalah ayahnya. Rita tampak berjalan mendekati lelaki itu. Semakin dekat dan semakin dekat. Ia cermati wajahnya yang tampak tak asing. Dan Rita pun sadar bahwa lelaki itu adalah pamannya, yaitu Om Darwis. "Om Darwis?" ucapnya seraya menoleh ke arah Mbah Putri.
Mbah Putri pun hanya bisa tersenyum mengangguk sambil meneteskan air mata. "Iya, Om Darwis itu adalah bapakmu," kata Mbah Putri. Dan mimpi itu pun berakhir. Rita terbangun di pagi hari dengan keringatnya yang berkucuran. Ingatannya tentang mimpi itu tentu masih hangat. Bergegas ia berlari menuju kamar Om Darwis yang sudah tampak duduk di atas ranjangnya, menunggu Rita menggendongnya ke atas kursi roda seperti biasanya. "Bapak," ucap Rita dengan diri. Ia jelas ingat wajah ayahnya di dalam mimpi itu adalah Om Darwis. Tapi ia masih belum yakin. Kini ia menggendong saja Om Darwis menuju kursi rodanya. Seraya terus mengamatinya dengan penuh keheranan. Rita tentu gusar dan penasaran. Nah, setelah membuatkan bubur sumsum dan memberikannya kepada Om Darwis, Rita segera keluar dari rumahnya dan menuju tempat penggilingan padi. Pade Karwo adalah orang pertama yang ia ceritakan perihal mimpinya itu dan pertemuannya dengan jin yang menyerupai Mbah Putri. Pade Karwo tampak gelagapan, mencoba berkelit, namun Pak De tak membantahnya dan juga tak mengiyakan dengan jawaban yang ambigu ini. Rita tentu semakin yakin dengan perkiraan itu bahwa ini bukanlah sekedar mimpi. "Ayo Mbak, kita bertemu dengan Mbok Sumini," ucap Pade Karwo yang tampak sudah tak bisa menyembunyikan sesuatu lagi. Dan benar saja, sesampainya di tempat Mbok Sumini, tak butuh banyak kata. Dengan satu pertanyaan saja, Mbok Sumini langsung bersujud menangis dan membenarkan itu. Membenarkan bahwa Darwis adalah ayah kandung Rita. "Bu Sundari itu hanya takut kalau Mbak Rita malu punya ayah seperti itu," kata Mbok Sumini sambil menangis. Begitu juga dengan Pade Karwo yang kini terus memegang pundak Rita dan terus-menerus minta maaf, seraya memberikan pengertian kepada Rita tentang keputusan Mbah Putri untuk menyembunyikan semua ini. Sudah, ucap Rita seraya mengusap air matanya dan duduk di ruangan tamu Mbok Sumini itu. "Sudah, sekarang ceritakan aku yang sebenarnya," kata Rita menghela napas untuk menghentikan tangisannya. Dan di sini, Pade Karwo dan Mbok Sumini mulai bercerita dari awal. Bu Sundari atau Mbah Putri dan Panorto Agung Mbah Kakung terbilang sebagai pasangan yang telat menikah. Mereka menikah di usia yang cukup tua. Itu alasan mengapa mereka hanya mempunyai satu anak, yaitu Darwis. Tidak seperti keluarga zaman dulu pada umumnya yang selalu mempunyai banyak anak. Darwis tentu adalah bintang bagi Mbah Putri dan Mbah Kakung. Dimanja, apapun dituruti. Namun di sisi lain, rasa sayang mereka justru mengekang Darwis, sehingga ia tumbuh menjadi anak cilik yang anteng, mudah berhati kecil, dan sangatlah manja. Bahkan di masa SMA Darwis, Pade Karwo dan Mbak Sumini yang memang sudah bekerja ikut Mbah Putri, tak kaget ketika melihat Darwis yang sedang cengeng meminta sesuatu karena tidak sabar. Yang sebenarnya sesuatu itu tidak penting. Namun semua itu berubah setelah lulus SMA dan Darwis bertemu dengan Sartika, yaitu ibunya Rita. Setelah menjalani hubungan selama beberapa bulan, mereka pun menikah. Dan Mbok Sumini dan Pade Karwo sangat ingat betapa megahnya pernikahan itu. Pokoknya seluruh kampung dibuat senang dengan pertunjukan wayang kulit semalaman suntuk. Dan setahun kemudian lahirlah Rita Sartika Norto Agung, cucu tunggal Mbah Putri. Darwis dan Sartika tumbuh sebagai keluarga pada umumnya. Begitu juga dengan Rita kecil. Walaupun mereka masih tinggal satu atap dengan orang tua Darwis, yaitu Mbah Kakung dan Mbah Putri. Pandangan semua orang tentu akan optimis dengan keluarga ini. Darwis yang langsung mengelola 3 penggilingan padi pemberian orang tuanya tentu tak akan kesusahan menghidupi keluarga kecilnya itu. Tapi semua itu berubah kelam dan menyedihkan di tahun berikutnya. Waktu itu, Darwis, Sartika, Rita kecil dan orang tua atau mertua Darwis beserta keluarga Sartika atau ibunya Rita yang tengah melakukan perjalanan menggunakan bis. Mereka mengalami kecelakaan. Diduga bis itu mengalami remblong, menabrak pohon dan jatuh terposok masuk ke jurang. Kira-kira 20 orang korban meninggal dunia, termasuk Sartika, ayah dan ibunya, dan 2 saudara perempuannya. Tapi dalam kecelakaan itu, Rita yang tengah tertidur di pangkuan Darwis selamat tanpa ada luka sedikit pun. Sungguh ajaib. Begitu juga dengan sang ayah, yaitu Darwis. Walaupun ia harus mengalami luka yang cukup serius di kepala dan kedua kakinya.
Dan disinilah sandiwara itu dimulai. Darwis mengalami cacat permanen akibat kecelakaan itu. Kedua kakinya mati rasa. Begitu juga dengan tekanan ketika ia mengetahui istrinya tak selamat. Hingga pada suatu hari, Darwis mulai kehilangan ingatannya tentang kehidupan di masa lalu. Gangguan pada otak akibat kecelakaan itu juga membuatnya sulit berbicara. Dalam istilah Jawanya namanya pelol. Sementara itu, Rita terus tumbuh dibesarkan oleh Mbah Putri dengan telaten. Seiring Rita yang mulai mengerti dunia, Mbah Putri tak menutupi perihal ibunya yang sudah meninggal dalam kecelakaan. Tapi tidak keberadaan ayahnya. Mbah Putri selalu mengatakan kalau ayah Rita pergi setelah ibunya meninggal, bahwa itu kadang dikatakan di depan Darwis yang sudah terduduk linglung, tak bereaksi. Panorto Agung atau Mbah Kakung sebenarnya selalu menentang itu dan menyuruh Mbah Putri untuk mengatakan saja yang sebenarnya. Namun entah apa yang Mbah Putri pikirkan, Mbah Putri selalu kekeh dalam setiap perdebatan dengan Mbah Kakung untuk melanjutkan sandiwara ini yang ia yakini akan ada waktunya untuk Rita mengetahuinya. Dengan dalih perkembangan mental dan pertumbuhan Rita, Mbah Putri tak segan-segan melabrak orang yang ia curigai akan membeberkan rahasia ini. Hingga orang-orang di sekitar pun akhirnya mengikuti alur sandiwara ini, termasuk Mbah Kakung, Pade Karo, dan Mbok Sumini, yang selalu memperkenalkan Om Darwis adalah pamannya Rita. Tapi seperti kata Mbah Putri, mungkin sekarang waktunya Rita untuk mengerti yang sebenarnya, kalau Om Darwis adalah ayah kandungnya. Pembicaraan di rumah Mbok Sumini pun berlangsung sangat emosional dan ditutup dengan berdirinya Rita yang mengajak Pade Karo dan Mbok Sumini untuk pulang ke rumah Mbak Putri. Sesampainya di sana, Rita langsung berlari mencari Om Darwis yang ia ketahui adalah ayahnya. "Bapak!" teriak Rita. Dengan tangisan yang tak terkendali, Rita memeluk ayahnya itu. "Maafkan aku, Ayah. Rita nggak tahu," ucap Rita seraya memeluk ayahnya yang tampak ekspresi itu. Pandangannya kosong dan mengarah ke tembok. Sementara itu, Mbok Sumini dan Pade Karo hanya bisa memandangi pertemuan haru antara ayah dan anaknya itu. Apa yang dirasakan Rita saat itu tentu tak bisa digambarkan. Rasa haru, sedih, lega, jengkel, bahagia bercampur menjadi satu. Ekspresi yang terlihat hanyalah tangisan, tak ada yang lain selain itu. Dan di tengah suasana haru biru itu, semerbak jari Mbah Putri kembali tercium. Tak hanya Rita, Pade Karo dan Mbok Sumini pun menciumnya. Rita yang menyadari itu seketika menghentikan tangisannya dan menoleh ke kanan dan kiri, memandangi langit-langit dan berkata, "Matur suwun Mbah Putri." Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.